Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue di sini. Malam ini gue nggak sendirian. Gue ditemenin sama secangkir kopi hitam dan tentunya cerita horor yang bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Siap-siap, karena kisah ini datang langsung dari pengalaman nyata sahabat gue yang baru aja ngalamin kejadian mistis waktu berkendara di malam hari. Penasaran? Stay tune! Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue. Malam ini, gue mau bagiin kisah horor yang dialami sama seorang sahabat gue, sebut saja Bima dan Rian. Kisah ini terjadi belum lama ini, waktu mereka berdua lagi perjalanan pulang dari kota A ke kota B, lewat jalur alternatif yang katanya sih lebih cepat. Tapi siapa sangka, jalur yang sepi itu malah membawa mereka ke pengalaman yang gak bakal mereka lupain seumur hidup. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bima yang menyetir sesekali melirik Rian yang sudah terlelap di sampingnya. Jalanan memang sepi, hanya ada sesekali mobil atau motor yang melintas. Mereka memutuskan untuk mencoba jalur alternatif yang konon bisa memangkas waktu perjalanan. Bima emang belum pernah lewat situ, tapi daripada kelamaan, Bima milih jalur itu. Awalnya semua berjalan lancar. Mereka sempat menikmati pemandangan jalan raya yang malam itu cukup sepi. Dari kejauhan, masih terlihat satu atau dua kendaraan lain sebelum akhirnya masuk ke area hutan pinus yang gelap dan minim penerangan. Perasaan gue kok nggak enak ya, Bim? Rian tiba-tiba terbangun dan menggosok matanya. Jalannya kok gini-gini aja ya? Bima melihat ke arah spion. Iya juga ya. Perasaan dari tadi kita nggak nemu perkampungan sama sekali. Mana sinyal hilang lagi? Mereka berdua mulai merasa khawatir. Peta di ponsel mereka tidak bisa diakses, dan GPS juga menunjukkan sinyal yang lemah. Mereka terus melaju, berharap menemukan perkampungan atau tanda-tanda kehidupan. Namun yang ada hanya pepohonan rindang di kiri dan kanan jalan, diselingi jurang yang dalam. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat cahaya remang-remang. Nah, itu dia. Akhirnya ada perkampungan juga, seru Bima lega. Mereka mempercepat laju mobil dan tak lama kemudian sampailah di gerbang sebuah desa. Desa itu tampak kuno, dengan rumah-rumah kayu berjejer rapi. Lampu-lampu minyak menyinari setiap sudut, menciptakan suasana temaram yang syahdu. Mereka melihat beberapa orang berlalu lalang, mengenakan pakaian tradisional seperti batik dan kebaya. "Selamat malam, Mas. Ada yang bisa kami bantu?" Seorang kakek dengan ramah menghampiri mereka. Bima menjelaskan bahwa mereka tersesat dan ingin menanyakan arah ke kota yang menjadi tujuan mereka. Kakek itu tersenyum. "Oh, kalian dari jauh ya? Mari mampir dulu ke rumah saya. Istirahat sebentar, nanti saya tunjukkan jalannya." Mereka berdua awalnya ragu, namun karena kelelahan dan rasa lapar, akhirnya mereka menerima tawaran kakek itu. Kakek itu menuntun mereka ke sebuah rumah kayu yang cukup besar. Di dalamnya, mereka disambut oleh seorang wanita paruh baya yang menyajikan teh hangat dan singkong rebus. "Silahkan dinikmati, Nak. Maaf, hidangannya seadanya," kata wanita itu. Bima dan Rian makan dengan lahap. Mereka juga sempat berbincang dengan kakek dan wanita itu, menanyakan tentang desa mereka. Kakek itu bercerita tentang keindahan desa mereka yang masih asri dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Setelah merasa cukup beristirahat, Bima dan Rian pamit untuk melanjutkan perjalanan. "Terima kasih banyak ya, Kek, Bu. Kami pamit dulu," kata Bima. "Hati-hati di jalan ya, Nak. Semoga selamat sampai tujuan," balas kakek itu sambil tersenyum. Mereka pun kembali masuk ke mobil. Kakek itu menunjuk sebuah jalan setapak di ujung desa. "Lewat jalan itu saja, Nak. Lebih cepat sampai ke jalan raya utama." Bima mengikuti petunjuk kakek itu. Tak butuh waktu lama, mereka sudah kembali ke jalan raya yang ramai. Mereka melihat jam di dashboard mobil, menunjukkan pukul 4 dini hari. "Wah, cepat banget ya. Perasaan baru sebentar di desa itu," ujar Rian heran. Dalam keheranan dan tanya dalam hati, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Saat itu tepat azan subuh. Mereka memutuskan untuk sholat subuh dan istirahat sebentar. Setelah beristirahat,
Bima dan Rian mencoba mencari informasi tentang desa yang baru mereka singgahi. Namun, betapa terkejutnya mereka saat bertanya kepada warga yang juga sholat di situ, bahwa tidak ada desa dengan ciri-ciri seperti yang mereka lihat tadi. Bahkan, kata mereka, tempat itu yang ada hanyalah hutan lebat tanpa adanya permukiman. Gue masih nggak habis pikir, Yan. Kita cuma ngerasa 1 jam di sana, tapi kok bisa selama itu ya? Bima terlihat sangat bingung. Rian termenung. Jangan-jangan desa itu desa gaib. Mereka berdua merinding. Mereka ingat saat di desa itu tidak ada sinyal sama sekali, dan jam tangan mereka juga sempat mati. Semua terasa begitu nyata, namun kini menjadi misteri yang tak terpecahkan. Gimana teman-teman? Merinding nggak? Kisah Bima dan Rian ini benar-benar bikin gue mikir. Ternyata dunia ini banyak banget misteri yang nggak bisa dijelasin logika. Pesan gue buat kalian, hati-hati kalau berkendara di malam hari, apalagi di jalur yang sepi. Siapa tahu, kalian juga bisa nyasar ke tempat yang nggak seharusnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.